Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin bercerita tentang legenda dari Jambi mengenai asal-usul Bukit Kancah. Bagaimana kisah asal-usul Bukit Kancah dari Jambi ini? Silakan disimak ceritanya berikut ini. Di dalam sebuah hutan yang lebat di negeri Tanjung, hiduplah 3 orang kakak beradik. Kakak sulung dan kakak tengah adalah laki-laki, dan si bungsu adalah seorang perempuan. Semenjak orang tua mereka meninggal, mereka hanya tinggal bertiga di hutan dan tidak pernah berinteraksi dengan orang lain. Mereka bertiga terkenal sebagai orang sakti. Suatu saat, negeri Tanjung mendapat ancaman penyerangan dari negeri tetangga. Sang raja merasa gundah karena negeri tetangga sangatlah kuat. Raja bermaksud meminta pertolongan kepada si sulung dan si tengah. Ia mengutus pengawalnya mencari si sulung dan si tengah untuk datang ke istana sebelum bulan purnama tiba. Setibanya di tempat tinggal ketiga bersaudara itu, pengawal pun menyampaikan amanat sang raja. Si sulung dan si tengah lalu mempertimbangkan permintaan sang raja untuk membela negeri Tanjung. Namun, mereka ragu untuk meninggalkan adik bungsu mereka sendirian di dalam hutan. Si sulung dan si tengah khawatir adik mereka akan diganggu oleh binatang buas. Kemudian, mereka bertiga berunding mencari jalan terbaik untuk keselamatan adik mereka. "Kak, begini saja, selama kita pergi, adik bungsu kita tutup dengan sebuah kancah atau kuali yang besar. Lalu kita bacakan mantra sehingga adik tidak akan dapat dilihat oleh makhluk apapun," kata si tengah. "Idemu bagus, Dik. Baiklah, sebelum besok kita berangkat ke istana, kita lakukan idemu itu," kata si sulung. Hari berganti dan kedua kakak beradik ini harus segera menuju ke istana. Ketiga bersaudara itu duduk berkeliling. Mereka berpegangan tangan dengan perasaan sedih karena sebentar lagi akan berpisah dengan adik bungsu mereka. Selama ini mereka tidak pernah terpisahkan. Mereka bertiga berpelukan sambil menangis. Tibalah saatnya si tengah mengambil sebuah kancah dan menutupkannya ke tubuh si bungsu. Lalu si sulung membacakan mantra di hadapan kancah yang berisi adik mereka. Setelah selesai membacakan mantra, kancah tersebut menghilang dari pandangan mereka. "Nah, adikku sayang, sekarang kau aman. Tiadalah seorang pun yang dapat melihatmu. Kami berdua akan segera kembali padamu," kata si sulung. Dengan perasaan sedih, si sulung dan si tengah meninggalkan si bungsu. Mereka menuju istana dan siap untuk membantu kerajaan menghadapi musuh. Kakak beradik ini ditunjuk sebagai panglima perang oleh raja. Dengan kesaktian mereka, pertempuran berhasil dimenangkan. Setelah memenangi pertempuran ini, raja mengangkat keduanya menjadi hulu balang istana. Hal ini membuat iri beberapa hulu balang lainnya. Kemudian, para hulu balang yang iri tersebut memiliki rencana untuk menjatuhkan si sulung dan si bungsu dengan cara bekerja sama dengan musuh untuk menghancurkan negeri Tanjung. Raja negeri Tanjung meminta mereka untuk menghadapi serangan para hulu balang yang sudah berkhianat. Kakak beradik itu merasa ragu karena mereka akan berhadapan dengan kawan-kawan mereka sendiri. Raja pun membujuk mereka untuk segera bertindak. Dalam pertempuran ini, si sulung gugur karena tidak bisa menggunakan kesaktiannya dalam keadaan masih penuh keraguan untuk berperang melawan kawan-kawannya sendiri. Si tengah sangat terpukul dengan kematian si sulung. Ia lalu berusaha sekuat tenaga untuk menang dalam pertempuran tersebut. Akhirnya, negeri Tanjung pun berhasil mengalahkan musuhnya. Sebagai rasa terima kasih, Raja negeri Tanjung lalu menikahkan putrinya yang cantik dengan si tengah. Ia berharap si tengah dapat menjadi penggantinya kelak memimpin negeri Tanjung. Usai pesta pernikahan, si tengah meminta izin kepada raja untuk pulang ke kampung halamannya. Ia bermaksud mencari adiknya. Sesampai di rumahnya di dalam hutan, si tengah menangis sambil memeluk kancah besar yang dipakai untuk menutup adiknya, yaitu si bungsu. Kini adiknya tidak dapat terlihat lagi karena si sulung yang dapat membacakan mantra sudah gugur saat perang.
Ia hanya dapat mendengar suara adiknya tanpa bisa melihat wujudnya lagi. Si tengah menangis sambil memeluk kancah tersebut. Kepada adiknya, ia menceritakan bahwa kakak mereka telah tiada. Si bungsu menangis terseduh-seduh. Kemudian mereka saling melepas rindu dengan bercakap-cakap. Setelah puas bercakap-cakap, si tengah meminta izin kepada adiknya untuk kembali ke istana. "Tunggulah adikku, kakak pasti akan mencari cara untuk membebaskanmu sehingga kau dapat terlihat kembali," janji si tengah kepada adiknya. Si bungsu kembali menangis terseduh-seduh. Si tengah lalu kembali ke kerajaan. Ia terus berpikir bagaimana cara menyelamatkan adiknya. Namun sampai bertahun-tahun ia belum menemukan caranya. Sementara itu di hutan, kancah yang menutupi si bungsu semakin lama semakin membesar. Di bagian atasnya ditumbuhi pepohonan sehingga kancah itu berubah menjadi sebuah bukit. Bukit itu dinamakan Bukit Kancah. Nah, seperti itu ya legenda asal-usul Bukit Kancah yang ada di Jambi. Benar dan tidaknya ini adalah cerita rakyat yang silakan kembali ke pemirsa semua untuk mempercayainya. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Borin Vlog. Silakan simak cerita rakyat, legenda, dongeng ataupun sejarah yang ada di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.